Di video kali ini, gue akan memberikan step by step membuat video vlog yang menarik dan tentunya ditonton oleh banyak orang. Yang pertama adalah tentukan riset pasarnya dulu. Sebelum kita membuat video, kita harus tentukan dulu konsep video seperti apa. Apakah konsep yang kita buat ini ada pasarnya? Nah, caranya yang sangat mudah sekali. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan AI seperti ChatGPT ataupun Gemini, sama aja ya. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kalau kita ulik lebih dalam nantinya akan bingung. Fokuskan di satu alat aja. Misalnya ChatGPT udah cukup sekarang untuk model yang sekarang karena sudah sangat canggih sekali. Nah, teman-teman riset terlebih dahulu untuk promptnya atau caranya sudah gue buatkan di video selanjutnya. Gue akan cantumkan di deskripsi video. Nah, riset terlebih dahulu konsep apa yang mau kita buat nih. Vlognya itu gimana? Karena vlog itu banyak, ada vlog tentang makanan, ada tentang traveling, ada vlog tentang ya transportasi atau mereview suatu tempat, itu kan termasuk. Nah, harus kita pasin nih, kira-kira kita mau bikin konten seperti apa vlognya. Jangan kita bikin konten vlog asal bikin aja, asal jadi. Tidak boleh. Kita harus targetnya siapa, tentukan prospek ke depannya, bagaimana konten yang akan saya buat ini bisa bermanfaat tentunya dan ada nilai plusnya untuk penonton. Persiapkan alat yang terbaik. Ketika sudah meriset tentang pasar peminatnya, kita akan menyiapkan alat yang terbaiknya. Ini ada step yang kedua. Kenapa penting sekali? Ketika kita bikin konten itu kan dia kan di outdoor ataupun di indoor, dan pasti kan ada aja tuh yang namanya kekurangannya, entah matahari terlalu terang, entah terlalu gelap. Nah, kita akan lebih prepare dalam alatnya. Misalnya teman-teman menggunakan HP yang mungkin memiliki spesifikasi yang lebih tinggi, ya. Kenapa penting sekali? Agar meningkatkan kualitas visualnya, dari audionya, videonya, angle dan lain sebagainya. Kalau ada yang bilang atau ada narasi di mana alat itu sebagai alat itu tidak penting sebenarnya. Sebenarnya itu sangat sangat dalam sekali maknanya teman-teman ya. Kenapa? Karena kita harus melihat dari konteks mana dulu nih. Kalau untuk konten meningkatkan visual ya itu tuh penting sekali. Kan kita nggak mungkin dong bikin konten doang bermodalkan HP yang murah. Pasti kan penonton juga bakal bosen, audiens bakal tidak suka. Ya kita bertahap upgrade alat dari HP-nya, misalnya menggunakan HP yang lebih profesional, menggunakan mic yang lebih bagus. Kenapa? Agar kita mendapatkan peluang yang lebih besar. Kalau teman-teman mungkin punya uang lebih ya, sudah bekerja, ada gaji ya, kita sisihkan berapa persen ini untuk membeli alat. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa ngedit lah, atau tidak terlalu jago ngedit, tidak terlalu bisa menggunakan kamera, cukup menggunakan HP aja udah cukup. Ya, tapi ada beberapa syaratnya ya. Misalnya kalau untuk HP itu yang minimal penyimpanannya besar. Misalnya kalau mau rekam videonya tergantung mau 1080 atau 4K. Biasanya kalau saran gua adalah kalau untuk TikTok di 1080 udah cukup. Kalau untuk YouTube kita bisa di 4K. Tapi kalau untuk kualitas yang lebih tinggi 4K ataupun 2K atau 2K itu menggunakan memori lebih besar dan baterai atau konsumsi dayanya lebih banyak dan tuh biasanya HP-nya panas ya. Nah, teman-teman biar untuk mengatasi hal itu kita cari nih device yang cocok, misalnya menggunakan iPhone 15 Pro. Itu udah ada ProRes-nya ya, Apple ProRes atau profilnya. Maksudnya adalah perekaman profil yang menggunakan warna itu flat. Jadi untuk di grading tuh. Nah, tapi kalau teman-teman itu tidak bisa grading warna atau teman-teman sangat sangat terbatas skill editingnya, ya kita pakai HP yang biasa saja, misalnya S24 Ultra udah cukup ya kan. Atau kalau teman-teman terbatas banget nih cuma ada 5 juta, ya pakai A56 cukup. Intinya adalah sesuaikan kebutuhannya. Kalau misalnya kita kontennya untuk di outdoor yang mungkin siang hari ya nggak terlalu gelap, itu ya pakai HP yang 5 juta udah cukup, atau pakai iPhone yang keluaran lama tuh udah cukup. Tapi kalau misalnya kita di low light ya, itu kita memerlukan alat yang lebih prepare tentunya dan budgetnya mahal. Dan kalau misalnya teman-teman nggak punya budget sama sekali, gunakan aja alat yang ada ya, dengan kita memaksimalkan bagaimana penggunaannya ini bisa menghasilkan hasil yang terbaik dari alat tersebut. Persiapkan struktur kontennya sebelum membuat video vlog. Ini adalah step yang ketiga. Teman-teman harus membuat skenario yang terlebih dahulu. Kenapa harus membuat skenario? Agar bagaimana kita membuat alur yang terstruktur agar penonton menonton videonya tidak bingung apa yang kita sampaikan, apa yang sedang kita jelaskan dalam video kita. Kenapa penting sekali?
agar kita bisa mendapatkan nih bagaimana penonton ini merasakan video kita. Misalnya kita bikin konten prank petasan ya kan, atau kita vlog kuliner. Sama aja sih, tapi kan kita juga harus ada strukturnya, nggak harus detail banget teman-teman, nggak harus pakai laptop lah detail. Teman-teman cukup aja bikin di notes HP juga bisa, atau di kertas pun bisa ya. Step by stepnya apa yang mau disorot itu cukup teman-teman. Jadi sekarang itu ngonten itu nggak kayak dulu ya. Dulu kan kalau mau konten kan ribet, perlu alat yang mahal, perlu beli kamera dan sebagainya. Enggak, sekarang teman-teman HP udah cukup kameranya, mic pun udah banyak yang harganya terjangkau. Teman-teman bisa beli yang harga start di atas 100.000 ya. Kenapa? Karena kualitasnya lebih cakup dan bagus. Dan untuk skenario ini teman-teman nggak usah lah bikin sampai pusing-pusing pakai standar film segala macem. Yang penting bikin strukturnya buat, dan kita tuh harus paham nih apa yang sedang kita buat ini. Jangan kita bikin skenario yang kelihatannya keren, tapi pas kita baca kita bakal bingung dari maksud yang kita buat itu apa. Buat judul dan thumbnail yang menarik. Nah, ketika kita bikin konten vlog, yang paling utama adalah judul dan thumbnail yang menarik. Kenapa penting? Agar kita bisa membuat penonton itu penasaran dengan video kita. Ya, misal kita traveling, jalan-jalan ke Bali misalnya ya kan. Kita bikin nih thumbnailnya, pemandangan Bali seperti apa, judulnya yang bagus ya kan. Kenapa? Ya biar kita tuh, biar video kita tuh terasa bahwasannya, wih keren ya video kita gitu. Walaupun kita kontennya menggunakan alat yang sederhana. Kenapa? Karena alat itu kan sebagai alat bantu aja. Kalau misalnya alat kita prepare, kamera kita bagus, HP kita mahal, tapi kita nggak tahu bagaimana membuat judul yang bagus, bagaimana membuat thumbnail yang bagus, ya otomatis video kita juga nggak bakal ada yang nonton. Jadi semuanya itu saling terikat teman-teman, nggak cuma alat aja ya. Ya mungkin teman-teman suka nonton video gua bilang bahwasannya alat itu sesuatu yang penting, padahal memang penting, tapi diimbangi dengan skill lainnya, skill pendukung, skill editing, skill mempelajari sistem algoritmanya itu sendiri. Jadi teman-teman harus bisa nih. Nah, dan yang penting itu adalah durasi tonton rata-ratanya. Ini adalah step yang keempat teman-teman ya. Kenapa penting sekali? Agar menjadi sebuah nilai ukur bagaimana video kita ini diterima oleh pasar. Karena bahkan video gua aja nih yang memang sudah paham di dunia YouTube, itu pasti ada aja yang sepi, ada aja yang mungkin orang nggak suka nonton videonya, padahal gua udah riset, udah bikin yang bagus, tapi karena memang nggak suka ya mau bagaimana lagi. Itu biasanya ditentukan oleh algoritmanya, sistem YouTube-nya, dan minat penonton terhadap konten tersebut. Nah, teman-teman semuanya, kita harus bisa, sebelum kita upload kita riset dulu bagaimana judul videonya, thumbnailnya seperti apa, akhirnya seperti apa, agar kita bisa memaksimalkan konten yang kita buat. Sebar ke semua platform. Kita jangan hanya bikin konten di YouTube, kita juga harus sebar ke semua platform. YouTube bisa, short bisa, panjang bisa, Instagram bisa, TikTok bisa. Nah, triknya gini teman-teman, biar nggak capek kerja, biar nggak capek bikin konten terus, kita rekam dulu video panjangnya, kita rekamnya di 4K 30 fps ya. Kalau misalnya teman-teman vlognya ke luar negeri ya pikir pakai HP lah ya. Ya ada sih pakai kamera, tapi biasanya karena HP sekarang udah cukup untuk hasilnya, ya kita pakai HP aja untuk memudahkan bagaimana kita untuk take video. Nah, rekam di 4K di 630 fps, tapi kalau teman-teman menggunakan iPhone 15 ke atas yang seri Pro, 15 Pro sampai 17 Pro sekarang, itu udah support ProRes, Apple Lock, atau video profile ya, yang memiliki warna, atau yang warna itu kayak abu-abu gitulah, tapi dia kalau buat di grading itu sangat bagus, dan hasilnya sangat bagus sekali teman-teman. Jadi kalau untuk konten ini tuh kita harus sebar juga agar kita bisa menjangkau peminat yang lebih banyak dan memaksimalkan output atau penghasilan yang lebih tinggi.